Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah siapkan dua buah motherboard. Yang pertama, motherboard dengan soket LGA 1151. Terus yang kedua, motherboard dengan soket LGA 1155. Kedua motherboard ini kita siapkan sengaja untuk tips memilih motherboard dalam merakit PC. Kenapa? Karena motherboard merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah PC. Ketika kita awal-awal merakit PC, kita sering bingung bagaimana cara agar tidak salah memilih motherboard untuk PC yang akan kita rakit. Oke, langsung saja. Tips memilih motherboard yang tepat agar awet dan tahan lama. Yang pertama, sesuaikan soket dengan prosesor atau CPU. Misal kita mau merakit sebuah komputer atau PC, terus kita sudah ada prosesornya ini, sebisa mungkin kita menyediakan motherboard yang sesuai dengan prosesor ini, karena jika soket prosesor yang kita punya berbeda dengan motherboard yang kita pasang, yang ada bukannya motherboard tahan lama, itu cepat langsung rusak. Jadi ketika kita mau memilih motherboard, kita tentukan dulu prosesor yang kita inginkan seperti apa, atau sebaliknya motherboard seperti apa, terus prosesornya menyesuaikan gitu. Jika kita punya prosesor ini Intel Core i3 6100, kita pasang di motherboard ini LGA 115, itu sudah tidak sesuai. Yang ada motherboard jadi cepat rusak, tidak tahan lama. Begitupun sebaliknya, jika kita punya prosesor yang ini Intel Core i3 2100, jika prosesor ini kita pasang ke motherboard ini LG A1151, yang ada motherboard yang kita pakai tidak tahan lama karena soketnya tidak sesuai.
Terus selanjutnya untuk tips yang kedua, perhatikan ukuran motherboard. Perlu memperhatikan ukuran motherboard karena ini berhubungan dengan case yang akan kita pasang juga, case yang akan kita rakit juga. Kalau motherboard yang kita sediakan itu termasuk ukuran micro ATX, perlu diingat jenis-jenis motherboard sesuai ukuran. Yang umum kita temukan adalah yang pertama ATX, terus micro ATX dan mini ITX. Untuk motherboard yang kita sediakan ini, buat contoh, ini adalah motherboard berukuran micro ATX. Jadi casingnya pun disesuaikan juga. Untuk ukuran ATX memiliki lebih banyak slot ekspansi, sehingga ukuran ini cocok untuk penggunaan berat. Sedangkan untuk micro ATX, yaitu motherboard ini sendiri, motherboard yang kita sediakan buat contoh, ini lebih ideal untuk casing kecil. Selanjutnya, tips yang ketiga, kenali fitur-fitur chipsetnya. Chipset motherboard menjadi penentu fitur-fitur yang tersedia, seperti dukungan untuk overclocking, kecepatan RAM, dan jumlah port USB. Pastikan chipset yang dipilih sesuai kebutuhan. Misal kita mau merakit PC untuk mengelola data atau buat Microsoft Office, kita perlu cukup dengan motherboard seperti ini, sehingga prosesornya pun tidak terlalu tinggi. Tapi jika teman-teman mau merakit game, kita butuh motherboard yang lebih agar bisa untuk penggunaan yang standar. Kita menggunakan chipset mid-range lebih disarankan. Tapi jika kita mau merakit PC yang profesional atau teman-teman seorang gamer, maka membutuhkan chipset high end. Kalau yang kita sediakan, yang kita contohkan, ini hanya rekomendasi untuk PC standar. Selanjutnya, tips yang nomor 4, perhatikan slot memori dan kecepatan RAM. Slot memori di sini, inilah slot memori, kita perhatikan. Slot memori kita mau pasang memori berapa, dengan jumlah berapa, agar untuk penambahan memori itu sendiri bisa lebih maksimal dalam penggunaannya. Selanjutnya, tips nomor 5, memperhatikan slot ekspansi.
Slot ini berguna. Slot ekspansi ini contohnya yaitu slot untuk kartu VGA atau kartu grafis tambahan, kartu jaringan, kartu sound atau sound card dan lain-lain. Ini slot ekspansi. Ini buat kartu VGA, kita perhatikan juga. Terus buat jaringan juga, buat selanjutnya tips yang nomor 6, fitur tambahan. Kita perhatikan fitur tambahan ini yaitu slot port atau port USB. Kita perhatikan, kira-kira kita mau merakit PC butuh berapa banyak port USB atau slot USB PC yang kita mau rakit. Demikian tips memilih motherboard untuk kita rakit menjadi sebuah PC. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.